Oke guys, di video kali ini aku bakal terangin bagaimana cara mencari turunan dari fungsi yang memiliki unsur akar. Atau lebih tepatnya bakal aku kasih yang namanya trik-trik dalam menyelesaikan atau mencari turunan dari fungsi yang seperti itu. Langsung saja tanpa membawa waktu. Saya akan beri beberapa contoh. Contoh yang pertama ya. Di sini saya mempunyai fx sama dengan 5 akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, ini bentuk fungsi yang memiliki kandungan akar. Terus gimana cara mencari f aksennya? Bagaimana cara mencari turunannya? Mudah aja ya. Kalau kita bakal compare ya. Kita bakal bandingkan bagaimana cara yang biasa dengan cara cepat. Cara biasa kayak gini. Pertama kita rubah dulu bentuk akarnya. Berarti 5 dikali X, ini kan bentuk akar nih, bisa dirubah menjadi bentuk 2/3 kan kayak gini. Akan sama dengan 5 kali, kita kali dengan pangkatnya ini 2/3 dikali X pangkat 2/3 dikurangi 1 kan kayak gini. Nantinya jadi gimana nih? Jadinya 5 kali 2 kan 10 nih per 3 ya kan. Kita kali dengan X pangkat, nah ini dikurang 1 kan. Berarti 2/3 kurang 1 berapa teman-teman? Jadinya negatif 1/3. Nah kayak gini. Ingat bentuk negatif berarti bisa kita pindahkan ke bagian penyebut sehingga menjadi 10/3 dikali X pangkat 1/3 yang tadi negatif sudah jadi positif. Ini kita bisa ubah menjadi bentuk akar kembali, jadinya 10/3 akar pangkat yang di bawahnya 3 X pangkat 1, tapi tidak usah ditulis. Dengan cara cepat berarti kita punya fungsi yang sama. Caranya gimana nih? Perhatikan baik-baik. Yang di depan ini. Oke. Kita kalikan dengan yang ada di sini. Yang depan kali belakang gitu ya. 5 kali 2 10 per yang di luar 3. Saya ulang, ini depan, ini dalam, ini luar ya. Yang depan kali dalam 10/3 dikali turunan X. Turunan X itu berapa nih? 1 ya. Turunan X itu 1. Seperti ini. Dikali dengan, setelah itu 2 kurang 3. 2 kurang 3 berapa nih? Negatif 1 ya. Kalau negatif 1 berarti kita taruh di bagian bawah. Ini kayak gini. Sama dengan 10/3 X pangkat 1. Ingat saya ulangi, kalau negatif berarti taruh di bagian bawah. Kalau positif taruh di bagian atas. Karena negatif saya taruh bagian bawah nih. Pangkatnya 1. Akar pangkat 3-nya ikut. Nah selesai. Oke, biar lebih jelasnya aku bakal kasih contoh yang kedua. Nih ada contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua masih bentuk yang sama. 2 kali akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Nah kayak gini ya. Kita udah punya soal kayak gini. Terus gimana cara nyelesaiannya? Langsung pakai cara cepat aja. Saya ulangi. Yang depan kali di dalam, jadinya 10 per yang di luar 3. Oke. Dikali turunan daripada X. Turunan daripada X ini berapa nih? 1 ya. Kita sudah tulis. Kemudian kita kurangkan pangkatnya. 5 kurang 3 berapa? 2. Positif ya. Karena positif kita taruh di atas. Berarti X pangkat 2. Akar pangkat 3-nya ikut. Beres. Satu lagi biar lancar. Saya pakai yang bentuk pecahan. 3/5 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nah kayak gini nih. Terus gimana cara nyelesaiannya? Kalau yang seperti ini kita pakai kali lambda. Artinya kita pakai kayak gini. Nah bayang-bayangnya kayak gitu. 3 kali 2 kan 6. Kemudian 3 kali 5 kan 15. Nah yang di atas pakai negatif. Saya ulang, kalau akarnya di bawah, di atas harus kasih negatif. Dikali turunan dari X 1 ya kan. Nggak usah kita tulis. Kemudian kita kurangkan pangkatnya. 2 kurang 3 berapa nih? Negatif 1. Nah kalau negatif kita pindahkan. Sama kayak tadi. Kalau negatif kita pindahkan ke bawah. Yang tadinya di atas ke bawah. Yang tadinya yang di bawah kita pindahkan ke atas. 2 kurang 3 negatif 1. Berarti saya tulis di sini nih. X pangkat 1 akar pangkat 3-nya ikut. Beres deh. Nah, di sini bisa disederhanakan nih. Oh bagi 3 bagi 3 jadinya negatif 2 akar pangkat 3 dari X per 5. Nah kayak gitu, ini hasil terakhir. Oke, satu contoh lagi yang pakai akar-akar, pakai pecahan. Akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Nah kayak gini. Kali silang dulu ya. Ini kali ini 35 per 4 kali 3 12. Jangan lupa pakai negatif. Saya ulangi, kalau ada akar di bawah jangan lupa pakai negatif. Dikali turunan X 1 ya, nggak usah kita tulis. Kemudian ini kita kurangkan ya. 5 kurang 3 kan berapa? 2 ya. Nah kalau 2 berarti posisinya tetap. Saya ulang, kalau negatif berarti posisinya
harus dipindahkan. Tapi kalau dia positif berarti posisinya tetap. Jadi karena dia di bawah tetap di bawah. Berarti 5 kurang 2, 3 tadi 2, berarti X pangkat 2. Nah, akar pangkat 3 ikut dari belakang. Seperti itu. Kalau masih bisa sederhanakan. Mudah kan? Nah, bagaimana kalau misalnya yang di dalam akar itu berupa sebuah fungsi? Oke, kita bakal kasih contoh di sini. Misalnya nih, 2 akar pangkat 5 dari X kuadrat min 3X dipangkatkan 4 deh. Nah, kayak gini. Terus gimana nih cara mencari turunannya? Ya udah gampang aja. Kita tinggal langsung sama ya kayak tadi ya. Tinggal kali silang nih kayak gini. Karena ini bukan bentuk pecahan, masih bentuk biasa, kita kali ke atas. 2 kali 4 berarti 8. Per yang di luar ini 5. Kita kali turunan yang ada dalam sini. Tadi kan turunan X ya, turunan X 1. Nah, kalau ini turunan ada satu fungsi nih. Kita kalikan turunannya. Turunan dari ini berapa nih? 2X, ya kan? Taruh di atas 2X. Kemudian min 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pangkatnya. 4 kurang 5 berapa sih? 4 kurang 5 kan negatif ya. Negatif 1. Berarti apa? Bentuk akarnya harus turun. Saya ulang. Kalau misalnya menghasilkan negatif, maka harus pindah tempat. Tadi kan di atasnya kita pindah tempat ke bawah. Berarti X kuadrat min 3X nya tulis ulang, tapi dia pangkat 1. Tadi kan pakai negatif 1 ya. Karena negatif 1, kita tulisnya 1 aja, negatifnya boleh kita abaikan. Nah, akar pangkat 5 nya ikut dari belakang. Nah, seperti ini. Oke, satu contoh lagi. Misalkan kayak gini. 5 akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3X, samain aja. Dipangkatkan 5 deh, kayak gini deh. Oke, gimana caranya? Oke, kita cek ya. Pertama, kali depan dulu nih, 25 per berapa nih? 3. Oke. Kemudian turunan dari yang ada di bawah sini, jadinya 2X min 3. Kemudian kita kurangkan 5 kurang 3, 2. Positif ya, karena positif berarti tetap di atas. Tulis di atas nih, X kuadrat min 3X, tulis ulang, tapi kita pangkatkan 2. Akar pangkat 3 nya nyusul dari belakang. Nah, tinggal kita sederhanakan aja. Kalau misalnya bisa kali masuk, silahkan tinggal disesuaikan dengan jawaban yang ada di option. Seperti itu. Bentuk sederhananya gimana nih? Boleh kita tulis kayak gini nih. 50X min 75, ini kalian ke dalam ya, per 3. Dari apa? Dari ini, akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3X dipangkatkan 2. Nah, kayak gini. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya fungsi tapi pecahan? Oke, kita lihat contoh berikut. Misalkan seperti ini, nomor 3. 4 per 3 akar pangkat 4 dari, samain aja fungsinya. Tapi yang di dalam saya pangkatkan 3. Nah, oke, sama dengan. Ingat kalau pecahan kali silang, jadi 4 kali 3 12. Per 4 kali 3 12, jangan lupa negatif. Setelah itu kita kali dengan turunan yang ada dalam sini. Turunannya yaitu 2X min 3. Oke. Setelah itu kita kurangkan 3 kurang 4 berapa nih? Negatif ya. Negatif 1. Berarti harus pindah. Yang tadi di bawah pindahkan ke atas. Berarti X kuadrat min 3X dipangkatkan 1. Tidak usah saya tulis. Lalu akar pangkat 4 kita taruh di belakang. Nah, setelah itu kita sederhanakan 12 coret nih. Masih ada negatifnya nih, ya kan? Boleh kita kali masuk. Nantinya negatif 2X plus 3 kali akar pangkat 4 dari X kuadrat min 3X. Nah, seperti itu. Saya punya soal 2X pangkat 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Nah, kayak gini. Terus gimana cara nyelesainnya? Oke, yang pertama nih, kita pelan-pelan dulu ya. Tulis nih, 2 nih dulu. 2 dikali. Oke. Dalam kurung ini kita kalikan 3 kali 5 tambah yang di sini, yang di dalam 2. Nah, kayak gitu. Per yang di tengah nih, yang di akar tuh 5. Habis itu kita kali dengan, lihat sini, bentuk yang ini. Yang ini pangkat berapa nih? Pangkat 3 ya. Pangkat 3 berkurang 1 sisa pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, terus kita tinggal tulis ulang bentuk akarnya, X kuadrat pangkat 5. Jadinya gimana nih? Tinggal kita lihat. Ini kan 15 ya. 15 tambah 2 17 kali 2 jadinya 34 per 5X kuadrat akar pangkat 5 dari X kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau nggak percaya kita boleh lihat pakai cara manual ya. Kita lihat sini. Ini bisa diambil dari 2 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 2 per 5. Enggak gitu nih. Terus kita jumlahin. Jadinya nanti 2X pangkat, ini jumlahnya 3 ditambah 2 per 5. Kenapa kita jumlahkan? Karena unsur-unsur, karena sifat-sifat eksponen. Ini akan sama dengan apa? Jadinya 2 pangkat
17/5. Nah ini X pangkat 5 ya, sorry. Nah terus gimana nih jadinya 2 dikali 17/5 dikali X pangkat 17/5 kurang 1 sama dengan 34/5. X pangkat 12/5 sama dengan 34/5. Kemudian ini kita bisa pisah menjadi apa? X pangkat 2/5. Nanti jadinya apa? 34/5. X pangkat 2 dikali akar pangkat 5 dari X. Ternyata sama tapi panjang banget. Nah seperti itu. Nah gimana kalau misalnya fungsinya itu pecahan? Oke, misalnya di sini 2 per. Kemudian di sini X pangkat 2 akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Nah kayak ini. Ini bentuk soal yang mau kita cari turunannya. Gimana turunannya? Nah, caranya sebenarnya sama kayak tadi. 2 dulu nih ya. 2 kita kali dengan, kalau ada angka di bawah sini berarti kita 2 per berapa gitu ya. Misalkan di sini ada 3, berarti 2/3 gitu. Kita kali dengan sama. Dalam kurung ini kita kalikan dulu 2 kali 5 tambah yang di sini 4 kan gitu. Per di tengah-tengahnya 5. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu jangan lupa pakai negatif. Kenapa pakai negatif? Ingat kalau akar di bagian bawah, setelah kita kalikan harus pakai negatif. Habis itu, nah kita lihat aja kalau dia pecahan, bentuk pecahan kayak gini, akarnya bagian bawah, berarti pangkat yang ininya kita tambah. Kalau tadi kan kita kurangi. Nah, sekarang kita tambah. Ini kita tambah nih, tambah 1. Jadinya X pangkat 3. Kita taruh di bawah, X pangkat 3. Ininya tetap akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Nah jadi kalau bisa disederhanakan jadinya gini. Ini kan 10 ditambah 4, 14 kali 2 28, negatif 28 per 5. Oke, X pangkat 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Ini jawabannya. Oke, soalnya udah ada nih teman-teman. Kita mulai dari pembahasan yang nomor 1. Kita langsung aja. 5 kali 3 15, terus 15 kayak gini. Kita bagi dengan yang di sini 4. Oke, kemudian kita kurangkan. Kurang jadi negatif, berarti pindahkan ke bawah. Berarti jadinya apa nih? X pangkat 1, tidak usah kita tulis. Kemudian akar pangkat 4. Oke, itu yang nomor 1. Nomor 2, kita lihat di sini. Ada bentuk yang pecahan, berarti harus ada negatif ya. Kita lihat di sini, kali silang 2 kali 5 10 per 3 kali 5 15. Kita pakai negatif. Kita kali turunan sini kan 1 ya, nggak usah kita tulis, kita abaikan saja. Langsung dikurangkan 5 kurang 3 kan 2. Berarti posisinya tidak berpindah. Karena dia menghasilkan positif, berarti X pangkat 2 akar pangkat 3. Beres. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini ada pangkat yang di sini pecahan. Oke, di sini ada negatif. Kita tulis dulu negatif 3. Oke, kemudian nah di sini nanti pangkat ini kita kalikan 3 kali 5 15 ditambah 2. Oke, kita bagi dengan 5. Nah ingat, karena dia bentuk pecahan berarti kali negatif lagi. Oke, saya boleh kasih kayak gini. Nah seperti itu. Kemudian yang di sini kita tinggal tambah 1. Jadinya X pangkat 4 akar pangkat 5 dari X kuadrat. Ini tab dalam bawah. Kita selesaikan. Min kali min coret nih. 15 tambah 2 17. 17 kali 3 51 per 5 X pangkat 4 akar pangkat 5 dari X kuadrat. Nah kayak gitu. Terakhirnya teman-teman, sini berarti kita punya ada 5, pangkatnya 7 dan akar pangkat 5 dari 3. Terus gimana cara menyelesaikannya? Mudah sekali. Tinggal kita tulis lagi 5, kemudian dalam kurung 7 dikali 5 ditambah 3. Oke, 7 kali 5 tambah 3.
Oke, per 5 dikali. Nah, di sini ada fungsi yang berbeda, berarti kali turunannya dulu. Turunannya berapa nih? 2x min 5 turunannya 0, tidak usah kita tulis. Kemudian kita kali dengan ini. Kita kali dengan ini, tapi di pangkatnya dikurangi 1. Jadinya x kuadrat min 5 dipangkatkan 6 akar pangkat 5 dari x kuadrat min 5 dipangkatkan 3. Nah, kayak gitu. Jadinya coret-coret sama dengan ini, jadinya 35 tambah 5 35 tambah 3 38 kali 2, jadinya 76x dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 6 dikali akar pangkat 5 x kuadrat min 5 pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang terakhir nih teman-teman. Kalau misalnya bentuknya itu memiliki pangkat, oke, kita buat dulu ya. Saya akan buat menjadi seperti ini, tapi bentuknya pembagian. Oke, dua-duanya pembagian, artinya dia punya dua suku yang merupakan pembagian. Caranya gimana nih? Oke, saya kasih contoh. Misalnya saya punya x plus 5 gitu ya, dipangkatkan 5 per x min 1 akar. Nah, kayak gini. Atau boleh saya tulis kayak gini, x plus 5 dipangkatkan 5 per x min 1 dipangkatkan setengah. Oke, ini adalah y-nya. Yang mau kita cari adalah y aksen atau turunannya. Gimana cara mencarinya? Cara yang paling mudah adalah menggunakan prinsip ln, turunan dari ln. Oke, di sini akan saya tambahkan sifatnya. Misalnya gini, misalnya kita mau mencari adalah kita punya suatu fungsi ya. Ketika kita diferensialkan akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadinya y aksen per y. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita bisa membuat seperti ini. Kita punya y sama dengan ini ya. Saya tulis dulu nih, y sama dengan x plus 5 dipangkatkan 5 gitu ya, per x min 1 dipangkatkan 1/2. Seperti itu. Sama dengan kita tinggal diferensialkan kedua buah pihak. Di sini ln y. Kita ln y dulu, kita ubah menjadi bentuk ln y. Jadinya ln daripada x plus 5 dipangkatkan 5 per x min 1 dipangkatkan setengah gitu. Ln itu apa sih? Ln itu adalah logaritma natural, oke? Dengan basisnya e. Di sini kita harus mengingat sifat-sifat dari logaritma. Kalau ada pembagian gini gimana caranya? Kita tinggal jadi bentuk pengurangan. Jadinya ln y ini akan sama dengan apa? Ln dari x plus 5 kita pangkatkan 5 dikurangi ln dari apa? X min 1 dipangkatkan setengah. Nah, seperti ini. Setelah itu apa? Lihat bentuk-bentuk ini boleh kita pindahkan ke depan. Ini jadi 5 dikali ln x plus 5 dikurangi setengah ln x min 1. Nah, kayak gitu. Sini tetap ln y. Nah, sekarang coba kita diferensialkan. Diferensial dari ini apa teman-teman? Y aksen per y. Ini gitu ya. Ini akan sama dengan apa? 5 dikali diferensialnya apa nih? Y aksen. Dari sini aksennya berapa? 1 ya. Jadi boleh saya tulis bagaimana? 1 per dari ini x plus 5 itu dikurangi 1/2 dikali dengan apa? 1 per x min 1 juga gitu. Nah, bentuknya gimana jadinya? Yang mau kita cari kan y aksen, ya kan? Tinggal kita silakan aja. Berarti y aksen sama dengan ini, kita kali dulu nih, 5 per x plus 5 dikurang setengah kali 1 ya, setengah per x min 1 ya kan, dikali dengan y nya tadi ini, karena kita kali silang gitu, kali y. Nah, terus y apa nih? Y itu apa? Y itu ini tadi ya kan, tinggal kita substitusi aja. Jadinya gimana nih? Jadinya y aksen sama dengan 5 per x plus 5 kurang 1/2 per x min 1 kita kali dengan y nya tadi apa? X plus 5 dipangkatkan 5 per akar dari x min 1.